Ex-Kabareskrim Susno Duaji dan Reza Indragiri bakal jadi saksi dalam sidang kasus Guru Supriyani. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol. Purn. Susno Duaji dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri bakal dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Mereka akan hadir dalam sidang kelima kasus Supriyani yang dilangsungkan pada hari Senin pekan depan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo. Keduanya dihadirkan oleh Andri Darmawan yang menjadi kuasa hukum Supriyani. Susno dan Reza bakal memberikan penjelasan tentang kasus Supriyani yang dituding menganiaya muridnya yang merupakan seorang anak polisi. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi itu, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun Sultra. Andri berujar Susno Duaji dan Reza akan memberikan kesaksian secara virtual lewat Zoom. Sidang keempat kasus Supriyani berlangsung di Pengadilan Negeri Andulo pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, Supriyani dituduh memukuli seorang murid berinisial D, yang merupakan anak seorang anggota polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Dalam sidang tersebut, 3 saksi memberikan kesaksian yang menegaskan bahwa Supriyani tidak pernah melakukan pemukulan terhadap muridnya. Kesaksian ini disampaikan oleh Lilis, wali kelas korban, Nur Aisyah, guru kelas 4, dan Sana Ali, Kepala Sekolah SDN 4 Baito. Lilis menyatakan bahwa pada hari kejadian, Supriyani sedang mengajar di kelas 1B. Ibu Supriyani mengajar di kelas 1B, dan saat itu saya ndak dengar atau terima laporan kalau ada anak didik saya dipukul, katanya. Ia menambahkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk ke ruang guru hanya sekitar 5 menit dan tidak ada laporan mengenai pemukulan. Kasus Guru Supriyani buat Menteri ajak Kapolri bahas nasibnya. Kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituding menganiaya muridnya, masih terus bergulir. Kasus ini mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti. Tindak lanjut dari kasus tersebut, Abdul Mukti bakal bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahmi dengan Kapolri. Membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu. Jelasnya, ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Pakar sebut kriminalisasi yang berlebihan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri juga menyoroti kasus guru Supriyani. Reza mengaku risau dengan kasus tersebut. Ia menilai, kasus guru Supriyani telah dikriminalisasi secara berlebihan. Saya harus akui, saya dirisaukan oleh kesan kasus ini sudah menjadi semacam hypercriminalization. Kriminalisasi yang overdosis, kata Reza. Dikutip dari YouTube Nusantara TV. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Ia menganggap, penahanan yang dilakukan terhadap Supriyani merupakan bentuk perlakuan yang melebihi takaran dan tidak sepatutnya dikenakan terhadap guru honorer itu.
Ternyata apa yang saya anggap sebagai hypercriminalization antara lain terbukti. Terwujud dalam penanganan tersebut ternyata segedang sepenarian dengan penetapan hakim kemarin, ungkapnya. Maksud dari penetapan hakim itu yakni terkait dikabulkannya penangguhan penahanan terhadap Supriyani. Hal ini menunjukkan, kata Reza, penahanan sesungguhnya tidak perlu dilakukan terhadap Supriyani. Lebih lanjut, Reza menjelaskan, hyperkriminalitation ini berangkat dari kecenderungan otoritas penegakan hukum yang melihat berbagai macam situasi dari kacamata pidana. Jadi mudah sekali untuk mengatakan, oh ini pelanggaran hukum, oh ini kejahatan, oh ini pelaku kejahatan, dan seterusnya. Terang Reza. Terlalu mudah menggunakan kacamata pidana, imbuhnya. Padahal, menurut dia, untuk kasus-kasus yang efek pidananya relatif minor, tidak perlu menempuh langkah litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, apalagi nanti pada penghukuman. Masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tidak harus seperti itu, paparnya. Kuasa hukum sebut Aibda WH merasa tertekan dan stres usai jebloskan guru Supriyani ke tahanan. Nasib Aibda WH sekeluarga diungkap kuasa hukumnya setelah kasusnya dengan guru Supriyani viral dan jadi sorotan berbagai pihak. Setelah sempat menjebloskan guru Supriyani ke dalam tahanan, Aibda WH kini disebut merasa tertekan, pusing dan stres. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam, melansir dari Tribun Sultra. Muhram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Muhram menceritakan informasi senilai uang itu bermula saat orang tua siswa kelas 1 SDN 4 Baito berniat melaporkan Supriyani pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 lalu. Pelaporan Supriyani karena mereka menduga anaknya dipukul oleh Supriyani di sekolah pada Rabu tanggal 24 April. Aibda WH dan istrinya bertemu Supriyani sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah siang untuk meminta penjelasan karena anak mereka mengaku dipukuli oleh Supriyani. Namun, saat itu Supriyani membantah memukuli anak Aibda WH. Waktu itu Ibu Supriyani membantah kalau dia tidak pernah memukul. Ibu Supriyani bilang saya tidak pernah melakukan. Silakan buktikan, katanya. Orang tua siswa yang mendengar ucapan Supriyani tersebut merasa sakit hati sehingga kemudian membuat laporan di Polsek Baito. Di tanggal 10 Mei penyidik Polsek memanggil Supriyani untuk mediasi dan diberikan waktu berdamai. Saat itu Supriyani datang ke Polsek didampingi suaminya dan kepala sekolah SDN 4 Baito. Dari keterangan orang tua siswa bahwa di pertemuan itu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Di pertemuan kedua, upaya mediasi masih dilakukan, di mana Supriyani bersama suaminya dan kepala desa Wonowaraya kembali bertemu dengan orang tua siswa. Dalam pertemuan itu, suami Supriyani mengelurkan amplop putih berisi uang untuk biaya berobat anak Aibda WH. Saat itu pak klien saya tersinggung dan kaget. Dia tanya apa ini? Kenapa ada begini?
kata kliennya. Diambillah amplop itu sama Pak Desa dan menyampaikan. Tidak Pak, ini cuman untuk biaya pengobatan, lanjutnya.